Terima kasih sahabat-sahabat Super yang ada di rumah dan di studio. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Givari Palevi, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini adalah melampaui batas. Apakah yang dimaksud? Kita sambut saja Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya bahagia, silakan duduk. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Melampaui batas. Oke. Yuk kita semua kalau tidak dibatasi oleh sesuatu, kita semua besar sekali. Kalau tidak ada yang membatasi kita, uang kita banyak, kita sehat sekali, sangat populer, dikejar-kejar wanita, dikejar-kejar laki-laki, nggak tahu apa yang diambilnya. Nah, sahabat-sahabat saya baik hatinya, mengenali batas itu penting sekali bagi setiap orang dan kemudian melampauinya. Tetapi ada juga batas yang kalau dilampaui kita merugi. So, yuk kita kenali sama-sama apa saja yang disebut batas, apa yang membatasi kita, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melampaui batas yang menghebatkan dan menghindari batas yang merugikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Mas. Saya punya pertanyaan pertama yang tentu saja ada di benak setiap orang. Ya. Apa sih batas-batas yang baik ataupun yang buruk Pak Mario? Super sekali. Yuk kita lihat meme-nya. Batas itu ada dua. Batas yang jika dilampaui akan menghebatkan, batas yang jika dilampaui akan merugikan. Yang menghebatkan, batas yang menghebatkan. Contohnya saja, siapa yang skripsinya belum selesai? Banyak ya? Oke, ada batasnya nggak? Malas, ngantuk, dosen yang PHP. Iya, itu sebenarnya itu batasan ya. Kalau dilampaui hebat toh. Kalau dilampaui Anda akan jadi siswa yang hebat. Bekerja. Tanyanya gini, aku nggak mau kerja di situ kenapa? Gajinya kecil. Berarti dia tidak mementingkan pekerjaan, tapi mementingkan gaji. Sampai dia melampaui batas itu, dia menjadi pekerja yang baik. Karena banyak orang memilih menganggur lalu menjadi beban bagi orang tua daripada bekerja dengan bangga menerima gaji kecil. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, hidup ini harus smart. Iman saja tidak cukup, ilmu perlu. Oke? Nama baik saja tidak cukup, Anda harus berdampak bagi kebaikan sesama. Kalau begitu, yuk kita sama-sama teruskan bahasanya untuk mengenali batasan yang menghebatkan kita dan batasan yang merugikan. Itu. Super sekali Pak Mario dan teman-teman sahabat-sahabat Super yang ada di studio. Kita akan mengikuti sebuah polling. Di mana polling ini dapat Anda ikuti juga di www.mtgwpoll.com. Mari kita lihat bersama-sama pollingnya. Pribadi manakah yang akan lebih mungkin mencapai sukses? A. Dreamer without action. Pemimpi tanpa tindakan. B. Doer without a dream. Pelaku tanpa impian. Silakan tentukan pilihan Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Akses polling ini lewat smartphone Anda di www.mtgwpoll.com dan gunakan Oppo R5 smartphone yang lebih tipis dari sebatang pensil. Dapatkan Premier Package dari Oppo terdekat ataupun juga cek langsung di www.ofanstore.co.id. Anda juga bisa cek di Oppo Facebook atau Twitternya @OppoIndonesia. Oppo R5, World Thinnest Smartphone. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang bicaranya panjang tidak yakin. Tanya itu kekasih Anda yang menjanjikan nikah, tanya kapan Mas? Coba kalau dia panjang, waduh. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways dengan tema kita pada malam hari ini, melampaui batas.
Pak Mario, Yes. bagaimana kita membedakan melampaui batas yang baik dan yang buruk? Super sekali, Mas Givari. Yuk kita lihat meme-nya. Batas itu tidak tipis. Batas itu tidak tipis. Jadi tidak seperti ini ya. Di antara di sini anggun dan di situ gelinding. Tidak setipis ini. Batas itu lebar sekali. Mulai dari yang lunak sampai yang kuat dan dari yang lembut sampai yang tegas. Lembut dulu. Tuhan itu begitu, tidak mungkin orang itu langsung ditegasi. Pasti diberikan nasihat-nasihat lunak. Nah masalahnya sebagian nasihat adalah peringatan terakhir. Kalau Anda dinasihati, hati Anda deg-degan, hati-hati. Yang buat deg-degan itu malaikat. Diberitahu, fulan ini terakhir loh ya. Tuh. Yang satu lagi adalah yang merentang dari yang lunak sampai yang kuat. Sekolah itu loh, taman kanak-kanak, sekolah, saya heran sekali sekolah 1,5 jam. Ternyata taman kanak-kanak itu, ya cuman nyanyi-nyanyi pulang. Dari mana? Cekoya. Gitu. Iya, itu kan dari lunak sekali sampai ada teman saya waktu saya masih kuliah dulu, dia anak freshman, jadi kuliahnya itu Economics 101. 101 itu tahun pertama. Dia nyoba-nyoba duduk di kelas 606. 6 tahun. Dia bilang apa? I almost died. Hampir mati ikut kelasnya itu. Hidup itu begitu loh ya. Dari nyari uang 50.000 susah. Tahu-tahu nggak bisa dihindari dapat 1 miliar. Kan begitu hidup itu. So, pelari juga gitu. Untuk dapatkan 9 detik per 100 meter. Dash itu latihan, tapi untuk kurang dari itu sedikit saja. Sampai baju pun, kainnya pun, knittingnya, jahitannya dibuat seamless. Supaya tidak ada turbulence, tidak ada pusaran udara di belakang supaya dia bisa cepat. Untuk menjadi hebat sekali, itu sulit sekali. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda sudah disindir untuk kebaikan, berhati-hatilah. Oke? Kemudian kalau Anda sedang berupaya mencapai kualitas tertinggi lalu sulit, bersabarlah. Itu. Baiklah Pak Mario, kita akan kembali kepada polling. Pribadi yang manakah yang akan lebih mungkin mencapai sukses? Pilihan A, dreamer without action, pemimpi tanpa tindakan, 10%. Dan pilihan B, doer without a dream, pelaku tanpa impian, 90%. Saya akan meminta. Super sekali. Saya akan meminta teman-teman sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Untuk pilihan A, dreamer without action, pemimpi tanpa tindakan, silakan Pak. Dan untuk pilihan B, doer without a dream, pelaku tanpa impian, silakan Pak. Nama Anda Pak? Hasan. Pak Hasan, silakan Pak. So, Pak Hasan dan Pak Zaki, terima kasih Anda sudah membuat pilihannya dan ingin mempertanggungjawabkannya di sini. Mengapa Anda pilih A, Pak? Bahwa yang akan lebih sukses adalah yang memimpikan tapi tanpa tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Hasan. Jawaban saya pemimpi tanpa tindakan. Sebab sukses adalah berawal dari mimpi. Super Mimpi sekali. sudah tindakan. Pak Zaki, mengapa Anda pilih B? Salam super Pak Mario. Salam super. Ya, menurut saya impian emang awali sukses ya. Tapi impian tanpa tindakan semuanya bohong, Pak. Oh ya, kenapa bohong, Pak? Ya karena segala sesuatu itu harus butuh tindakan, Pak. Apa Anda berbohong dengan bermimpi dan Saya kira tidak ada yang bohong dalam bermimpi. Bapak tidak berbohong kan? Tidak berbohong. Sebab Ya. mimpi adalah satu imajinasi alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar adalah tidak bisa dibohongi. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar. Jadi Anda masuki alam bawah sadar dulu Iya. untuk tahu impian. Iya. Terus kapan sadarnya? Sadarnya setelah bermimpi. Oh, setelah bermimpi. Iya. Sekarang kenapa Anda sebut itu berbohong, Pak? Ya karena bohong karena dia nggak bertindak, Pak. Oke. Yang Jadi- dibutuhkan nggak tindakan kita untuk meraih kesuksesan Ah, itu, itu Pak. dia, Pak. Kalau gitu bantu, Pak. Bagaimana caranya bermimpi tanpa tindakan tapi sukses? Bermimpi tanpa tindakan, itu saya yakin gila itu orang, Pak. Pilihan Anda yang mana? Oh iya. Oke, nah, oke. Enggak.
Jadi bukan bodoh, Pak. Bukan bohong, tapi gila. Oke, nah. Jadi sukses, kita perlu menjadi orang gila. Dalam artian gila, seperti tadi yang Pak Mario sampaikan, kita harus bekerja sebagaimana layaknya seorang yang memang harus memperjuangkan mimpi tersebut. Bukan berarti kita berusaha seperti orang biasa pada umumnya. Jadi bukan bertindak, tapi gila. Gila dalam bertindak. Itu bertindak nggak? Bertindak. Ini pribadi yang gampang dicintai, oke? Terima kasih. Betul ya? Betul. Nah, Anda mengatakan bahwa bermimpi harus dengan tindakan. Ya, caranya, tindakannya. Tahun ini saya pengen menikah misalkan Pak ya. Misalkan impian saya kan. Ya. Ya, otomatis setiap hari saya bertindak selain mencari pasangan yang sesuai impian saya juga harus memperbaiki diri saya. Oh, super memperbaiki sekali. ilmu keluarga, terus memperbaiki ekonomi saya supaya membangun keluarga saya yang lebih bahagia gitu Pak. Oh, super sekali. Nih, Pak Hasan, coba dicek Pak. Kalau kita punya impian kan besar sekali ya. Oke. Apakah kita bisa sampai ke sebuah impian yang besar hanya dengan menyebutkan ingin jadi orang kaya? Enggak. Orang kaya itu uangnya berapa Pak Hasan? 100 juta atau mungkin 1 miliar. Ini orang kayanya kasihan sekali. Nah sekarang, Pak, sebut. Tanpa lihat wajah Pak, pokoknya sebut. Berapa? 100 miliar. Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Ini loh Pak, kalau sudah orang bermimpi itu yang pertama kali harus dilakukannya adalah menghapus batasan. Melampaui batas itu menghapus batas yang selama ini melarang Anda memimpikan yang besar. Itu dulu dihapus. Sudah 100 miliar, lega toh? Lega. Ada perasaan khawatir nggak? Khawatir, tapi yakin yang akan menutupi kekhawatiran. Ya, tadi. bawah sadar yakin Iya, ya. Oke, yakin. nah. 100 miliar, apa pendapat Anda? Target 3 triliun Pak. Diupayakan, betul. Jadi lihat, berarti dia sudah membongkar batasan. Ini tadi 100 juta dibongkar, 1 miliar. Dia nggak mau kalah. Duh, batasannya. Tadi padahal dia rencananya tadi 20 juta. Nih. Tapi lihat temannya sudah berani 100 juta, lihat. Berarti pergaulan. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang agresif, Anda agresif. Bergaulah dengan orang-orang baik. Karena nanti batasan-batasan itu hilang. Nonton Golden Ways ini saja. Kalau selama ini Anda terbatasi, mulai malam ini bilang, berapa? Terserah aku. Gitu, sekarang. Bagaimana kalau gagal? Ayo. Berusaha, bangkit. Oh gitu ya. Coba lagi. 3 triliun. Kalau gagal bagaimana? Gagal 3 triliun saya harus 5 triliun Pak sukses. Jawaban paling sederhana, gagal itu Anda harus taruh dalam waktunya. Katakan, itu kan nanti. Yang membatasi sebagian besar dari Anda adalah Anda memikirkan kegagalan yang nanti. Itu batasan loh. Jadi kalau ada yang bilang nanti kalau gagal, senyum, ramah lalu bilang itu nanti, saya pikirkan nanti kalau gagal. Sekarang saya mau sibuk dapat 100 miliar. Bersih lagi dari batasan. Nah, saya mau tanya satu lagi untuk batasan. 100 M dan 3 triliun. Good. Pertanyaan saya ini. Bisa nggak? Yakin bisa. Bawah sadar atau sadar? Sadar. Sadar. Amin. Nah, Amin. good. Bisa nggak? Bisa Pak, yang melakukan tindakan yang bagus. Good. Benar. Rasa percaya diri kelihatan dari pendeknya jawaban. Tanya itu kekasih Anda yang menjanjikan nikah, tanya kapan Mas? Coba kalau dia panjang, waduh. Oke? Jawaban pendek. Karena kejujuran itu bahasa yang paling sederhana. Jadi kalau ditanya ya atau tidak, bisa? Bisa. Bisa. Good. Kalau gagal, Berusaha lagi. lupa.
Kalau gagal, Bicarakan nanti. nanti. Itu loh model sekarang yang gagal. Nah, saya mau tunjukkan lagi batasan, lalu Anda bongkar. Kalau tidak didukung oleh orang tua bagaimana? Berusaha untuk meyakinkan. Meyakinkan siapa? Meyakinkan orang tua. Oh, orang tua. Ini orang tua tidak setuju, kondenya besar ya Ibu ya, Kena. Tidak setuju jadi Anda yakinkan, gitu ya. Orang lain tidak mendukung saya akan senyum, kenapa? Dukungan terpenting itu dariku dan dari Tuhan. Batasan, bongkar. Kita itu banyak sekali rewel dengan dukungan orang lain. Didukung, nggak didukung, you can be successful. Ada yang bilang ini, untuk apa capek-capek nanti sebentar juga dipanggil Tuhan. Terus Anda bagaimana reaksinya? Saya dengan senang hati ketika Tuhan memanggil, tapi saya sedang berjalan untuk menujunya. Waduh. Bukan main, super sekali. Kalau bilang gini, untuk apa jadi orang kaya, uang nggak dibawa mati. Betul, uang nggak dibawa mati, tapi dalam proses sebelum mati itu loh. Kalau nggak ada uang itu sudah seperti mati. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini tadi upaya saya membongkar batasan. Mudah-mudahan Anda tercerahkan dengan itu. Amin. Bukan hanya di alam bawah sadar. Tapi sadarnya juga. Oke, terus Anda berani hidup untuk diri Anda sendiri. Orang yang tidak menghormati dirinya, sulit dihormati oleh orang lain. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Ingat ya, tidak semua kekasih akan jadi belahan jiwa. Tidak semua pacar akan jadi istri. Jadi kalau putus itu woles aja. Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways bersama saya Givari Pahlevi. Pak Mario, Yes. melampaui batas itu seperti apa Pak yang harus kita hindari? Peringatan dari sebelum melampaui batas, itu yang harus dihindari. Jadi sebelum kita melampaui batas kan ada peringatan. Itu yang diperhatikan. Atau dorongan untuk melampaui batas. Yuk kita lihat dulu ini. Bagaimana kalau dengan Tuhan? Ini kalimat sederhananya. Anda bisa tidak ngereken Tuhan. Tidak memperhatikan, lupa, menyepelekan, bahkan bercanda tentang Tuhan. Oke? Tetapi jangan sampai Tuhan tidak ngereken Anda. Perlindungan itu loh. Oke, yuk kita lihat ini ya logikanya. Mr. S. Apa itu? Mr. S. Setan. Si pengalamannya menggoda orang sudah berapa lama? Ribuan tahun. Sepanjang masa dia diciptakan. Sudah ada. Sudah ahli ya. God yang belajar berenang 4 tahun aja sudah ahli. Orang kecil gitu, sekarang di sini bisa selamat dari gangguan Mr. S itu. Apa yang terjadi? Ada namanya perlindungan dari Tuhan. Jadi siapapun di sini masih selamat sampai sekarang itu sangat dilindungi. Berarti kalau begitu, kita itu kalau nggak ngereken Tuhan itu loh. Kalau ini diangkat sedikit, ayo diangkat sedikit, apa yang terjadi? Fit. Nah, diangkat sedikit, ditipu. Diangkat sedikit, kesandung. Masih tetap bercanda soal Tuhan. Kejedot. Itu loh, Tuhan itu begitu. Diangkat sedikit aja. Supaya kalau kita difitnah, itu tuh Tuhan buka sedikit, fitnah waktu dibuka sedikit, ada masuk ini, tapi apa? Ini kan masalah, tidak ada orang diberikan masalah kecuali dia bisa kuat keluar darinya. Berarti bersedih sedikit karena fitnah, Tuhanku mohon maaf aku difitnah, tapi terima kasih berarti aku kuat. Karena Tuhan menguji orang hanya sesuai dengan kemampuannya. Yuk kita sangat dekat dengan Tuhan, yuk Tuhan itu lihat ya. Tuhan itu memiliki waktu, maka menentukan umur kita. Sekarang saya tanya, umur kita ada berapa? Apakah sudah ditetapkan umur Anda? Sudah, sekarang saya tanya, doa minta panjang umur, ada nggak? Berarti umur bisa dipanjangkan tidak satu.
Kebiasaan buruk bisa merusak kesehatan. Bisa memendekkan umur. Tuh, jodoh berapa? Lihat itu loh cara saya mengubah batasan. Kalau Anda berkelas, jodoh Anda berkelas. Kalau Anda berderajat tinggi, jodoh Anda berderajat tinggi. Ingat ya, tidak semua kekasih akan jadi belahan jiwa. Tidak semua pacar akan jadi istri. Jadi kalau putus itu woles aja. Lihat, itu loh sikapnya orang tanpa batas. Kalau Anda ditolak oleh wanita, untungnya saya tidak pernah ditolak wanita. Betul, saya hanya diabaikan. Nah, oke, jadilah laki-laki yang sukses. You know? So, batasan bongkar yuk, batasan. Nah, dekatkan diri kepada Tuhan yang memiliki waktu, berarti menentukan umur kita. Yang memiliki kesehatan, rezeki, itu lihat, kemuliaan. Koneksi Anda hanya ke Tuhan. Yang lain-lain adalah bukti bahwa Anda menghormati Tuhan. Nah, karena saya bisa menghormati orang yang tidak saya kenal, karena kebaikannya, itu saya lebih disayangi Tuhan. Coba. Tanpa batas toh. Kalau orang hanya koneksinya kepada Tuhan, direct, nggak usah lagi minta perantara atau dukun, batas. Ini peringatan. Jangan mulai hari Anda dengan baca ramalan. Karena membaca ramalan itu membatalkan firman. Anggap itu peringatan. Tuh. Super sekali Pak Mario. Kali ini saya akan mengundang sahabat-sahabat super yang ada di studio yang ingin mencurahkan isi hatinya. Silakan bagi yang ingin mencurahkan isi hatinya tadi. Bapak dan Silakan. Bapak, silakan. Nama Anda? Pak. Sony. Kita akan kembali sesaat lagi mendengarkan curahan hati sahabat-sahabat super kita. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Teman-teman saya bilang, lu gimana mau dapet cewek gitu. Dia bilang, lu udah melampaui batas gitu. Makanya saya bilang, Anda cowok? iya cowok Pak. Program tepat, Mario Teguh, Golden Ways. Sebelum kita mendengarkan curahan hati sahabat-sahabat super kita, Pak Mario, saya punya satu pertanyaan untuk Anda. Apa itu? Seandainya melampaui batas itu memasukkan emosi di dalamnya, seperti apa yang harus dihindari? Super sekali. Sebelum kita masuk ke meme-nya, saya tanya dulu, emosi itu baik nggak? Bisa baik, bisa buruk. Jangan emosi. Emosi itu baik ya? Tuh, batasan lagi ya, emosi itu ada dua. Emosi yang plus, emosi yang melebihkan, menghebatkan, dan yang menghinakan. Marahlah, asal jangan kau gunakan kemarahanmu untuk merusak penghormatan kepada dirimu sendiri dan hubungan baik dengan orang lain. Tapi kalau marah melihat pejabat korup itu harus. Hanya marahnya tidak harus teriak-teriak, marahnya menjadi mahasiswa yang hebat, ikut pemilu, jadi presiden yang menggemparkan. Yuk kita lihat meme-nya. Yang paling mengagumkan adalah orang yang berpendapatan terbatas tapi berbelanja seperti pendapatannya tidak terbatas. Ada di mana mereka ini biasanya? Di mana? Di pusat grosir atau di mall? Orang ini tidak suka pusat grosir karena hemat. Mereka suka di tempat di mana mereka kelihatan ngupi-ngupi, gitu. Cing-cing aku di mall, gitu. Ya, beli tas sudah banyak tapi bilang aku suka ini apa? Warnanya lucu. Coba itu. Ini orang-orang yang menderita dalam hidupnya karena kejar-kejaran dengan hutang. Dia dibatasi oleh apa? Ini orang yang tidak dibatasi. Ini orang yang istilahnya diliarkan. Kan programnya namanya melampaui batas. Batas itu perlu loh ya. Coba lihat. Ini gelas. Airnya jadi seperti apa bentuknya? Seperti gelasnya. Seperti gelas.
Ada botol, begini bentuknya. Airnya seperti apa? Seperti botol ya. Good. Nah, batas yang ada bentuk dalam kehidupan Anda menentukan bentuk Anda. Lihat ya. Baik, ini batasan saya. Keluar dari itu nggak baik. Saya berhenti di sini. Jujur, di luar itu tidak jujur. Saya berhenti di sini. Oke? Menghormati orang tua, lewat dari situ kurang ajar. Di sini saya. Di sini. Menjaga amanah. Di luar itu saya tidak amanah. Yo, hidup saya seperti apa? Baik. Karena berada di dalam batasan kebaikan. Tuhan mengilhamkan kebaikan dan keburukan pada waktu kita lahir. Itu sebabnya semua penjahat juga tahu kebaikan. Buktinya apa? Anda diharuskan baik kepada anak-anaknya. Lihat, bahkan penjahat pun menuntut kebaikan. Berarti kebaikan itu luas dan besar. Jadi kalau gitu jangan liarkan diri sampai keluar dari batasan kebaikan. Pada detik Anda keluar dari kebaikan, Anda masuk ke B yang satunya namanya keburukan. Perhatikan itu. Pada detik Anda tidak jujur sedikit saja sudah deg-degan. Iya. Pesannya, yuk jangan meliarkan diri. Hiduplah sebaik-baiknya dalam batasan, karena kebaikan itu batasan yang paling luas. Keburukan itu kelihatannya bebas, tapi itu penjara. Tuh. Super sekali Pak Mario, kini kita akan mendengarkan curahan hati dari salah satu sahabat super kita. Silakan Bapak Fakih. Assalamualaikum Pak Mario, salam super. Salam super. Nama saya Fakih, umur saya 20 tahun. Fakih? Iya, Fakih. Oh ya. Oke, Umur saya silakan. 20 tahun, saya seorang mahasiswa. Yes, Pak Fakih. Saya mempunyai hobi yang melampaui batas, Pak. Kebetulan hobi saya ini adalah traveler, Pak, gitu. Melampaui batasnya gimana? Jadi naik gunung? Iya. Enggak, bukan Pak. Jadi kan traveler itu biayanya juga enggak ini ya, enggak sedikit gitu. Saya rela-relain buat apa? Enggak makan, enggak apa gitu. Kemana? Terus enggak beli. Travelingnya kemana? Ya muter-muter, ya kemana lah gitu. Kalau muter-muter tuh nggak jauh, Pak. Itu keliling Indonesia, Pak. Keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Iya. Kemana? Pertama kali sebut kotanya, tempatnya. Kalau saya kemarin baru Surabaya. Terus Probolinggo, Bali. Surabaya, Probolinggo itu dekat. Iya, terus ke Bali, Pak, saya. Terus Bali juga dekat. Iya. Itu Lewat kan dalam satu putaran gitu, Pak. Ya, terus muter kemana lagi? Terus saya ke Banyuwangi, Bali, Banyuwangi. Terus, ya itu dekat. Iya. Ya, gitu Terus mana deh, Pak. lagi? Iya. Habis itu ke Surabaya lagi. Tuh, sebenarnya lihat, saya mau kasih batasannya. Ya batasannya saya buka, saya tunjukkan ternyata dia membatasi dirinya terlalu sempit. Baru Gilimanuk, Bali, Kuta, Legian itu sudah muter-muter. Itu sempit, Pak. Gasing aja muternya lewat dari itu. Oke? So, katakan saja Anda sudah suka traveling. Ini kan ada biayanya. Iya, benar, Pak. Ada masalah apa dengan biaya ini? Iya, jadi kan saya juga mahasiswa juga, saya nyambil-nyambil lah, terus juga dari orang tua juga. Nah, saya saking berlebihan itu nggak jajan, nggak beli pakaian. Jadi istilahnya ke kampus itu biasa aja gitu, malah terhitung apa ya? Celananya itu udah lama gitu, Pak. Iya, kelihatan. Iya, Pak, gitu, Pak. Jadi mama bilang, kamu kumpulin uang jangan buat jalan-jalan lah, buat penampilan gitu. Good. Iya, Salah terus- nggak, Mama? Enggak. Iya, enggak sih, Pak. Iya, nggak salah. Iya, Mama terus nggak habis salah. itu Terus? teman-teman saya bilang, lu gimana mau dapet cewek gitu. Dia bilang, lu udah melampaui batas gitu. Makanya saya bilang, apa iya saya bilang melampaui batas gitu. Saya bilang, Anda cowok? iya cowok, Pak. Cowok, Pak, alhamdulillah, Pak. Udah, batas dulu. Nih loh, cewek. Ada yang baik nggak? Ada, Pak. Ada. Bandingkan. Baik mana cewek baik dengan wanita baik? Wanita baik, Pak. Itu loh, batas. Kalau Anda mau jadi perwira tinggi dalam kehidupan ini, tidak harus jenderal di militer atau kepolisian. Perwira tinggi itu orang yang didengarkan kata-katanya, yang berpengaruh, itu perwira. Oke, itu berderajat tinggi. Kalau Anda mau berderajat tinggi, hormati wanita. Jadi bisa dibayangkan kalau saya bilang isi Bu Lina, ini cewek gua. Atau presiden bilang ke ibu negara, ini cewek gua. Coba. Batasan. Kalau Anda mau mendewasa, wanita itu bukan cewek.
Iya kayak gitu Pak, saya bingung Pak gitu istilahnya. Ini melampaui batas apa gimana gitu. Good, kita dengarkan dulu, kita berikan tepuk tangan. Pak Fakih, sekarang Pak Sony, apa ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Salam super Pak. Bener-bener berteman ya dengan saya. Assalamualaikum, gitu. Oke. Oke. Nama saya Sony Pak, umur saya 23 tahun. Berapa? 23 tahun. Bapak umur berapa Pak Fakih? 20. 20, 23. Terus gimana Pak? Ya maksudnya di usia saya yang 23 saya rasa kayaknya buang-buang waktu banget selama keseharian saya. Maksudnya banyak hal yang saya tidak lakukan dengan penuh manfaat Pak. Contoh misalnya saya banyak suatu keinginan atau tujuan yang besar, namun saya sudah berusaha untuk mendapatkan itu. Apa? Contoh misalnya saya ingin bisa belajar bahasa Inggris misalnya Pak. Super Saya ingin sekali. bisa bahasa Inggris misalnya, berbicara misalnya dengan lancar. Namun kayaknya motivasi di awalnya saja gitu Pak, yang saya semangat di awalnya saja. Terus? Nah, saya padahal sudah memikirkan hal-hal positif, saya pasti bisa. Terus kalau saya bisa enak, bisa dapat kerjaan lebih enak dan lain-lain. Namun tak kenapa ketika awalnya saja semangat, lalu ketika pas proses dan akhir biasanya itu saya gagal oleh rasa malas, rasa malu, rasa takut. Nah, Malas, malu, dan takut. iya, malas, Lengkap. malu dan takut. Nah, maksud saya itu saya ngerasa kayak nggak punya mental baja gitu Pak. Bagaimana sih untuk biar dengan mudah mengalahkan rasa malas, malu dan rasa takut itu dengan mudah tanpa adanya perang batin Pak. Super sekali. Nih, sekarang saya tanya dulu. 3 masalahnya adalah Malas, malas, malu. malu, takut. Sudah tahu toh? Sudah tahu Pak. Sudah tahu. Yuk kita lihat batasnya ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukannya tapi tidak dilakukan. Kenapa? Malas Pak. Lawan dari malas adalah nanti Rajin, dulu biar dia. Dalam bahasa Indonesia yang Anda ketahui, rajin Pak. rajin. Kalau lawan dari malu, Berani Pak. berani. Kalau lawan dari takut, berani. Malu, Ini percaya diri, bahasa Pak. Indonesianya lain anak ini. Nah, masalahnya di mana Pak? Kan Anda sudah tahu. Iya, masalahnya gini Pak, misalnya saya lagi harus, misalnya mau mencapai sesuatu saya harus belajar misalnya. Ya. Namun ketika saya melihat sesuatu yang menyenangkan hati, itu ada perang batin, saya jadi malas belajar gitu Pak. Susah untuk mengalahkan hal itu. Perang gitu. batin, Anda itu dari aliran kebatinan apa Pak? Perang ya, seperti inilah Pak, misalnya saya mau kenalan deh sama cewek misalnya. Cewek apa wanita? Wanita Pak. Wanita, oke. Gimana? Anda mau kenalan dengan seorang wanita? Ya, saya mau kenalan dengan seorang wanita. Tujuan saya kan ingin memiliki pacar misalnya. Nah, namun ketika pas saya ngeliat wanitanya, saya di pikiran saya udah pasti gitu. Wah, kalau misalnya saya kenalan, saya tidak, paling efek yang paling negatif paling diusir sapam gitu loh Pak misalnya. Maksudnya nggak nyampe mati lah bahasanya gitu. Terus? Nah, cuman kenapa saya tetap nggak maju? Karena saya kayak banyak pikiran negatifnya Pak. Gitu. Maksudnya jadi saya perang batin maju nggak gitu Pak. Jadi Anda Maju banyak kayak gitu. pikiran negatif. Banyak pikiran negatif. Lawan Maksudnya dari negatif apa? positif. Tapi susah Pak, tetap saya udah berkali-kali pikir positif, negatif selalu menguasai gitu Pak. Good. Terus ada bilang tapi susah Pak, gitu. Susah sih nggak, karena nggak maju aja gitu Pak. Pak, saya sekarang lumayan lancar bahasa Inggris. Ya toh? Ya, sudah lumayan. Tapi dulu tahu nggak di SMP 3 di Malang waktu saya belajar bahasa Inggris itu gini loh. That is the door, that is the dog, that is Budi. That is Budi's mother, that is Budi's sister, that is Budi's... this is the dog. Gitu kan? Nah, Bapak ingin lancar langsung ya, tapi tanpa latihan. Enggak, sebenarnya saya tahu saya harus latihan, cuman saya selalu dikalahkan oleh rasa malas dan Supaya tidak malas apa yang harus Anda lakukan? ya pikirin motivasinya diperbesar lagi kali Pak ya. Nah, kalau motivasinya diperbesar, apa yang Anda lakukan? Ya tinggal bayang-bayangin doang Pak paling.
Ini betul-betul dari aliran kebatinan ini orangnya. Pak, lawan dari malas itu rajin. Rajin itu adalah istilah untuk tindakan yang berlanjut. Segera bertindak lalu berlanjut itu namanya rajin. Sudah tahu, kan? Iya Pak, harus rajin. Ya, terus masalahnya apa? Iya sulit Pak untuk rajin itu. Sulit. Bayangin, sulit. Ini loh, bagaimana mau bangun keluarga, bangun pagi aja susah. Tuh loh Pak, sulit. Lalu siapa yang bisa bantu Anda Pak? Kalau Anda sendiri mengatakan sulit. Diri sendiri sih sebenarnya. Nah, caranya membantu diri sendiri bagaimana? Saya kadang melakukan denda terhadap diri sendiri. Sering. Sering. Ya jadi misalnya saya waktu itu misalnya bangun subuh selalu telat misalnya. Cuma saya bertekad misalnya setiap hari kalau misalnya saya bangun subuh telat saya akan ngasih duit sebesar segini untuk orang ini. Jadi otomatis kayaknya jadi nggak telat lagi gitu Pak setelah itu. Karena nggak punya duit. Bukan, karena saya takut kehilangan uang itu Pak. Takut kehilangan uang. Kalau telat subuh jadi Ya, dia harus bayar. Dan itu banyak saya lakukan ke berbagai hal yang saya inginkan dengan tekanan itu Pak. Kira-kira benar nggak sih itu sebenarnya? Pak, Fakih nasihati dia coba. Ya Pak. Coba Jadi 3 tahun. menurut saya Pak, dia terlalu dibatasi Pak. Oleh siapa? Oleh rasa takutnya dia sendiri Pak. Oleh rasa takut dia? Iya, tadi kan dia bilang, oh saya mau melangkah gini, tapi saya malas gini. Oh kebanyakan tapi Pak, saya bilang. Iya. Benar. Apakah kalau dia lebih rapi bisa dipertimbangkan? Bisa. Bisa. Dia manis tuh. soalnya. Kenapa? Lebih milih cowok yang manis daripada cowok yang ganteng. Orang yang banyak tapinya tidak bisa maju. Bapak itu banyak tapi. Iya Pak. Ya, ini benar sekarang. Ini Alhamdulillah benar. benar. Kalau nasihati orang lain selalu benar. Sekarang nasihati diri sendiri. Supaya fokus ke studi, supaya fokus memperbaiki penampilan, fokus menabung, lalu menjadi laki-laki yang menarik bagi seindah-indahnya wanita. Coba apa rencananya? Saya harus berhenti traveling kali nggak sesering dulu gitu. Istilahnya harus lebih fokus ke penampilan juga. Toh juga kita butuh wanita Pak ke depannya gitu Pak. Terus juga lebih ke jaga sikap juga sih Pak. Nah, supaya ini batasnya sudah mulai dibongkar. Sekarang wanita. Kan Anda katakan Anda butuh wanita. Wanita yang seperti apa? Yuk pikirkan juga. Oke. Iya, ini wanitanya takut, ditakut-takut dekati. Nih, wanita apa yang Anda butuhkan? Seperti apa wanita ini? Kalau saya sih Pak, wanita cerdas sih saya lebih ke situ gitu. Tidak ada orang itu serius, Pak. Kalau masih bicaranya sih. Sih. Saya sih mau nikah. Nggak mungkin menikah. Saya sih cinta kamu. Nggak cinta. Saya sih. Dihilangkan, itu batasan. Yuk, gimana? Wanita yang baik itu seperti apa? Menurut saya Pak, wanita baik itu yang kalau saya sih kriteria Masih sih. Ayo dihilangkan Iya. itu. Wanita ini saya. Ya, kriteria saya Pak. Cerdas Pak pertama wanita Pak. idaman. Iya, idaman saya cerdas Pak pertama. Wanita idamannya cerdas. Kenapa cerdas nomor 1? Ya karena dengan cerdas dia bisa menempatkan diri lah Pak untuk kita gitu. Terus juga untuk pekerjaannya untuk nanti anak-anaknya gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Wanita yang cerdas ini bakal milih Anda nggak? Pasti Pak, saya yakin Pak. Pasti. Iya, Yakin. insya Allah. Mengapa Anda
pasti dipilih oleh wanita yang cerdas? Karena sekarang kan saya masih kayak gini Pak, saya yakin setelah saya berubah nanti gitu, saya bakal dapetin itu Pak. Cuman masalah waktu aja Pak. Yuk, sekarang bongkar batasannya ya. Bongkar batasan. Nih, sekarang fakih yang sekarang seperti ini, lalu akan menjadi fakih yang diinginkan oleh wanita cerdas. Ya, ini apa namanya? Ini namanya self-image. Betul loh ya, Anda harus punya citra yang baik tentang diri saya sendiri. Diri Anda yang menjadi menarik bagi wanita yang cerdas. Seperti apa? Berpenampilan rapi gitu Pak. Good, rambut bagaimana? Iya pasti Pak, itu rencana saya setelah Pulang ini? Enggak, PKL Pak, saya langsung bersih, rapi, dan perbaikin penampilan saya Pak. Setelah berhenti menjadi pedagang kaki lima. Iya dong? Pak, saya bukan ahli kebatinan, nggak selalu ngerti PKL itu apa. PKL itu apa? Praktek kerja lapangan Pak, kampus gitu. Oke. Setelah itu kapan selesainya? Sekitar bulan September lah Pak. Sekarang saya tanya, ini Pak, ini batasan lagi. Self-image-nya super ya Pak ya. Yang sekarang Anda ada bahasa Bali namanya swante. Swante itu woles sante. Atau bahasa Belandanya slordeg. Slordeg itu apa ya? Berantakan. Oke, katakan begitu. Kan Anda mau ke sini toh, Pak? Iya, betul Pak. Anda ingin nggak? Banget Pak. Banget. Kalau banget berarti rindu toh? Rindu banget Pak. Tambahin terus nih anak. Oke. Rindu. Oke. Kalau orang rindu tergesa nggak Pak? Tergesa Pak, cuman saya... Nah iya. Stop. Tergesa. Dia bilang apa? Cuman. Ini downer, penurun. Sekarang tergesa toh? Ya, tergesa. Kenapa nunggu September? Nikmatin masa kuliah Pak, rambutnya Tuh, panjang. berarti menikmati sesuatu yang dikeluhkannya. Batasan nggak itu? Batasan. Dah, nasihati. Nasihati dia. Bales yang lebih parah, coba. Yang lebih parah, coba. Aduh, saya juga bingung komentar apa nih Pak. Motivator bingungan ini gimana? Nasihati Pak. Ya jadi gini, sebenarnya sih yang salah di mindsetnya mungkin Pak ya. Mindsetnya salah. Mindsetnya, Betul. Saya setuju. Istilahnya keren sekali Pak, mindsetnya salah. Terus? Sebenarnya sih kalau misalnya tujuannya hanya untuk wanita, ya tidak usah terlalu logika mulu yang diurusin gitu Pak. Betul. Dalam diri itu penting. Kalau gitu. cuman wanita. Kalau cuman wanita, kalau hanya wanita misalnya. Kalau hanya wanita. Jadi yang harus diperbaiki dulu adalah mindset dulu. Kalau misalnya kita cari wanita itu jangan yang pintar aja, maksudnya yang lampu hijau yang terpenting gitu Pak. Yang lampu hijau yang terima kita apa adanya. Ini wanita selalu di perempatan. Maksudnya? Jangan cari wanita di perempatan jalan. Enggak Pak, enggak bakal Pak. Oke, Insya nah. Allah. Ini wanita lampu hijau. Kalau lampu lagi merah dia pergi. Hijau datang lagi. Oke, jadi mindsetnya yang bermasalah. Iya, mindsetnya yang Ya, bermasalah. nah, apakah Anda juga bermasalah di Sama, mindset? Pak, sebenarnya sama. Sama. Maksudnya saya lagi memperbaiki diri aja lah. Good. Jadi langkah pertama untuk memperbaiki mindsetnya apa? Ya pikirin bahwa semua itu nggak ada yang buruk sebenarnya. Oh, super sekali. Jadi kalau gitu apa yang dilakukan? Iya, maksudnya segala hal itu kita harus asumsikan sebagai hal yang baik itu bisa. Ya misalnya ada suatu kejadian buruk, wah saya nggak punya cewek misalnya. Itu kan suatu hal yang buruk misalnya gitu. Dan Sekarang sudah punya wanita. belum Pak, Berarti bukan misalnya. itu bukan misalnya, itu fakta. Pak, setelah Anda pikirkan, apa yang harus Anda lakukan? Ya yang harus saya lakukan bertindak sesuai intuisi aja sih Pak sebenarnya. Intuisi.
Kalau saya berniat menyiksa dia, saya minta jelaskan intuisi itu apa. Nah, ini kan dia sudah dipikir nih, tapi kan tindakannya saya bertanya gini, apa yang harus Anda lakukan? Dia pergi ke sesuatu yang kabur, Pak. Kabur, nggak jelas, nggak fokus, supaya kalau salah aman. Lakukan, saya minta kan lakukan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukannya? Bertindak nyata kali Pak. Apa yang nyata? Ya tadi itu Pak dia dengan apa? Sekarang Anda itu katanya ingin menjadi pribadi yang menarik, kok bisa sabar menunggu sampai September? Pertanyaan saya, kenapa kok tidak disegerakan? Coba disegerakan. Kenapa? Ya tadi Pak, kita masih mau nikmatin kuliah apa gondrong gitu, kayaknya identik gitu. Sini, di sini. Pak Sony sini. Yuk di sebelah situ. Sekarang saya tanya, wanita. Oke? Siapa yang kira-kira kalau laki-laki lain tidak ada di dunia? Kalau laki-laki sudah musnah semua. Siapa yang memilih ini? Tolong angkat tangan saja. Ada 2 orang. Siapa yang akan milih Pak Sony? 1, 2, 3. 3, 4, 5. 5 loh. 5. Pinjam. Tadi yang milih, coba saya tanya. Kenapa Anda pilih Pak Sony? Karena ganteng. Karena ganteng. Ya. Kenapa tidak memilih Pak Fakih? Karena penampilannya gitu. Tuh, benar. Apakah kalau dia lebih rapi bisa dipertimbangkan? Bisa. Bisa. Dia manis tuh. soalnya. Kenapa? Lebih milih cowok yang manis daripada cowok yang ganteng. Pelan dulu. Lebih milih cowok yang manis daripada yang ganteng. Ini manis nggak? Manis. Manis. Tapi penampilannya nggak suka. Manis tapi penampilannya masih berantakan. Iya. Ini manis apa ganteng? Ganteng. Ganteng. Nggak manis? Enggak. Enggak. Jadi kalau dia rapi, Anda pilih dia? Iya. Tuh, siapa bilang wanita itu setia? So, lihat ya. Kita tidak mungkin selesai membongkar batasan yang sudah diciptakan oleh dia selama 20 tahun. Hanya dalam semalam. Berarti kenapa orang tua yang dekat dengan anak itu penting. Satu lagi, ibunya juga harus dekat dengan anaknya ini. Bicara lebih detail, dia juga lebih mendengarkan. Lihat, dia sudah 23 tahun bersikap yang membatasi dirinya. Jadi sebetulnya yang paling bisa menolong mereka ini siapa? Diri sendiri. Putuskan yang baik. Putuskan yang baik. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada studio dan ada di rumah. Melampaui batas akan kembali sesaat lagi. Hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Pikiran saya hanya dia. Dengan suara mesin kasir, cengkring ingat dia. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mario Teguh Golden Ways. Tema kita pada malam hari ini melampaui batas. Pak Mario, dari tadi kita telah berbicara banyak tentang melampaui batas. Namun ada nggak sih batas-batas yang perlu sekali kita perhatikan? Yang paling penting dalam kehidupan ini apa? Kesehatan. Di atas kesehatanlah semua nikmat bisa disyukuri. Bahkan iman. Tanpa kesehatan itu bisa goyah. Karena nanti bisa memprotes Tuhan, kenapa aku yang baik, yang patuh kok dibuat sakit. Yuk kita lihat ini. Jangan merusak kesehatan seperti badan Anda tidak memiliki batas ketahanan. Ada batas ketahanannya loh.
Anak muda yang terlalu sering keluar malam, sering kecelakaan. Anak muda dengan kebiasaan buruk, tidak perlu penyakit untuk mati muda. Bahkan ada tuh orang-orang mulia yang pulang malam kecelakaan. Tuh, kebiasaan buruk itu menggantikan penyakit. Sekarang, rokok itu, kalau Anda tidak alergi, Anda akan panjang umur. Kalau tidak alergi. Karena bahan bakaran, combustion material, itu kalau masuk ke paru-paru, bisa mengakibatkan alergi. Paru-paru besar, dikecilkan ya. Ada di situ namanya alveoli, gelembung kecil. Jumlahnya miliaran. Harus kecil sekali supaya kalau oksigen masuk, bisa molekul-molekul oksigennya bisa diserap. Nih saya besarkan alveolinya. Udara masuk. Yang berbahaya dalam rokok bukan nikotin. Karena obat juga ada yang menggunakan nikotin. Yang berbahaya adalah tar, tir, aspal yang ada di asap rokok. Dan itu menutupi dindingnya alveoli. Itu sebabnya perokok tidak bisa menjadi olahragawan yang bebas karena jumlah oksigen yang diserapnya jadi sedikit. Jadi kalau Anda lampaui batas ini, mulai timbul penyakit-penyakit yang lain. Dan dengarkan ini penting. Kalau waktu saya bicara tentang ciptaan Tuhan kecil yang namanya alveoli yang cinta sekali kepada tubuh Anda dan membantu Anda membersihkan itu, waktu saya bicara itu hati Anda deg-degan, itu Anda diperingatkan. Itu. Super sekali Pak Mario, dan kini saya akan mengambil pertanyaan dari sahabat-sahabat super kita yang ada di studio. Silakan yang ingin bertanya. Silakan dari sebelah sana Ibu. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super. Saya Rika dari Jakarta. Yes Ibu. Bagaimana kita mengenali cinta yang karena ketulusan melampaui batas dan cinta karena hanya nafsu yang melampaui batas sesaat? Oh, bukan main. Pertanyaannya hebat sekali ya. Cinta yang tulus tetapi melampaui batas. Atau cinta yang nafsu dan melampaui batas. Beda. Yang tulus nggak ada nafsunya. Yang nafsu nggak ada tulusnya. Dengarkan ini ya. Cinta selalu berlebihan. Kalau cinta pas-pasan, sedeng-sedeng, tahu waktu, tahu ukuran, bukan cinta. Cinta itu nggak tahu waktu. Cinta itu selalu berlebihan. Supaya apa? Supaya Anda segera menyatu dalam pernikahan yang sah. Tuh, maksudnya. Jatuh cinta itu kepikiran terus, ingat seperti waktu Ibu Lina dulu mengejar-ngejar, kebalik. Waktu untuk keselamatan saya harus bicara yang baik. Waktu saya mengejar-ngejar Ibu Lina, jatuh. Pikiran saya hanya dia. Dengar suara mesin kasir, cengkring, ingat dia. Gitu. Dan selalu dengan perasaan, dengan hati yang mengkerut. Nah, lihat tuh, supaya segera. Begitu saya sudah tahu ini wanita yang saya pilih, saya tidak berlama-lama loh. Saya bilang, "Darl, would you like to marry me?" Wah, dia tuh pingsan berseri. Oke, nah. Bangun kelepek-kelepek gitu kan. Nah, tuh laki-laki itu yang bertanggung jawab terhadap cintanya yang sudah berlebihan itu menyatakan, "Aku ingin menikah denganmu." Mau seperti apa nanti kehidupan tidak tahu. Tahu nggak, saya itu dulu mengundurkan diri loh dari jabatan saya sebagai Vice President di bank. Untuk bebas saya mau menjadi yang seperti sekarang. Karena saya ingin bangun karir berdua. Kalau saya menjabat di bank, dia tidak bisa ikut. Bayangkan tiap hari masa istrinya duduk di pos satpam nungguin suaminya. Tapi dengan menjadi konsultan pembicara publik, saya diatur. Semua yang saya kenakan ini diatur oleh Ibu Lina. Jadi cinta itu berlebihan. Tinggal untuk apa keberlebihannya. So, di dalam keberlebihan cinta itu ada rahmat.
ibu Anda mencintai Anda berlebihan sekali sehingga sakit bekas operasi sesar tidak dirasakan begitu Anda menangis sebagai bayi. Cinta itu berlebihan. Seorang ayah tugas di militer nih, bekerja di perbatasan sana di Kalimantan, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya, itu cinta, Ibu. Love is very powerful karena itu sifatnya Tuhan. Dan itu dititipkan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tidak memuliakan diri. Itu. Super sekali Pak Mario, dan apapun persepsinya, sahabat-sahabat super yang ada di rumah maupun yang ada di studio, cinta itu selalu berlebihan. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Oh Mario, pacar saya suka marah dan ngambekan. Saya harus apa? Jawabannya satu kata, ganti. Tuh. Kok enak banget ganti, kan saya terlanjur sayang. Terlanjur sayang selalu dikatakan oleh orang lemah yang menyesal. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. kita sedang berbicara soal cinta. Bapak bilang tadi cinta itu memang seharusnya melampaui batas. Berarti yang namanya cinta tidak memiliki batasan dong Pak? Cinta mengabaikan batasan untuk mencapai bentuk terindahnya. Itu sebabnya cinta selalu berlebih-lebihan, powerful. Cinta ini bukan yang hanya tentang cewek, wanita, atau istri, atau bukan. Kalau Anda cinta perangko, Anda akan punya koleksi perangko terbesar di dunia. Itu cinta. Kalau Anda cinta kupu-kupu, Anda akan belajar kupu-kupu sampai Afrika. Itu cinta loh. Dan cinta itu adalah perasaan yang dititipkan di hati kita, diilhamkan sebagai salah satu sarana rekrutmen. Tuhan merekrut. Saya dibuat rajin sekali mempelajari nasihat. Dari kitab suci, dari semua budaya. Tidak ada yang menyuruh saya. Saya dibuat rajin sekali menyimpulkan, menaruh dalam bahasa yang sederhana lalu menyampaikannya. Itu direkrut. Coba kalau saya tidak suka itu. So, jangan sepelekan kecintaan Anda ya. Jangan sepelekan yang Anda sukai. Nah, hati-hati dengan kesukaan yang ditanamkan oleh setan. Kita lihat ini tentang cinta. Jangan menyakiti hatinya seperti cintanya kepada Anda tidak terbatas. Nih, ada yang tanya di Twitter loh. Oh Mario, pacar saya suka marah dan ngambekan. Saya harus apa? Jawabannya satu kata, ganti. Tuh. Ganti. Kok enak banget ganti, kan saya terlanjur sayang. Terlanjur sayang selalu dikatakan oleh orang lemah yang menyesal. Sebetulnya itu yang tidak terbaik, tapi ya terlanjur sayang. Lemah. Karena kalau kuat, pilih. Jadi kalau gitu saya harus tinggal kekasih saya. Ya. Walaupun dia cantik, ya. Kalau ayahnya kaya, Sebentar. Kenapa? Nah kita itu banyak tes. Kita itu menguji ketahanan cinta pasangan hidup kita dengan membuatnya marah, membuatnya menunggu tanpa kejelasan Anda pulang kapan. Anda tidak mungkin diizinkan melayani jutaan orang seperti saya tanpa kadang-kadang diizinkan baca orang. Karena doa saya bahkan di depan Ka'bah adalah Tuhanku, kalau aku ingin kemampuan membaca pikiran, izinkan aku membaca orang yang butuh bantuanku. Jadi tidak sembarang orang saya bisa baca, tapi orang yang sedang butuh bantuan, itu kadang-kadang cerah sekali saya mengerti. Lalu saya bisa menasihati dengan tepat. Nah, saya melihat ada orang yang saya bilang gini, jatuh tempo ini orang. Karena penipuannya kepada istrinya sudah parah sekali. Saya bilang orang ini sudah mencapai expiry date. Betul, sebentar lagi dia akan sakit sekali dan semua hutang yang dipalsukannya yang istrinya tidak tahu terbuka. Dan betul, akan ada loh saat dimana ketahanan cinta seorang wanita itu habis atau ketahanan cinta seorang laki-laki habis. Ada loh orang yang bilang gini, tidak peduli lagi aku tentang stigma tentang janda, aku minta cerai. Karena banyak wanita demikian takutnya dengan stigma janda sampai bersedia hidup dengan laki-laki khianat. So, jangan uji ketahanan orang yang mencintai Anda. Jangan abaikan cinta
Karena cinta itu juga mengenal pembalasan saat Anda paling membutuhkan cinta. Seperti orang yang sakit, baru ketahuan dia punya istri kedua, dan setelah itu yang merawatnya istri pertamanya. Setelah semua uangnya diambil oleh istri keduanya. So yuk berlakulah setia. Cinta itu rahmat. Jangan dicampur dengan nafsu yang menjadikan Anda merasa lebih. Karena istri itu bukan banyak-banyakan, tapi baik-baikan. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan istri ataupun suami bukan urusan banyak-banyakan ya Pak ya. Tapi baik-baikan. Anda setuju? Setuju. Kali ini sayangnya kita sudah sampai pada kesimpulan Pak Mario. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas kesabaran Anda. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir ini. Kebaikan adalah batas yang didirikan agar kita tidak memasuki keburukan. Sederhananya itu. Kebaikan itu didirikan oleh Tuhan supaya kita tetap terlindungi dalam kebaikan. Nah, sekarang, pagar. Jangan robohkan pagar kalau Anda tidak tahu mengapa pagar didirikan. Di hutan ada pagar tinggi. Terus bilang, ngapain ada pagar di tinggi? Ya, kan gua hobi traveling. Tuh, terus pagarnya dirobohkan, padahal pagar itu menghalangi masuknya harimau. Tuh, so anak muda akan sekali dua kali membuat kesalahan, jangan minder. Memang anak muda itu membuat kesalahan bukan karena dosa, karena nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu, jangan hukum diri sendiri seperti itu. Jangan terlalu lama bilang, ada nggak sekarang ini yang sampai sekarang masih bilang, astagfirullah. Astagfirullah gitu. Udah Anda sudah dimaafkan. Selesai. Sudah kalau Anda bilang astagfirullah adalah aku belum menjadi yang lebih baik. Bukan menyesali yang dulu. Anda sudah dimaafkan. Anda sudah baik. Tuhan maha pemaaf. Move on. Nah sahabat-sahabat saya baik hatinya. Kalau begitu mulai dari sekarang. Yuk bantu para utusan Tuhan menegakkan kebaikan. Gitu. Firman itu ada, bantu Tuhan untuk menegakkan. Itu sebabnya kita diperintahkan apa? Anjurkan kebaikan walaupun hanya satu kata. Nah, untuk ibu-ibu yang salah mengerti. Di Indonesia sedang ada mulai mode, yaitu jangan bilang jangan. Tuhan pun bilang jangan. Ibu yang bilang jangan, karena ibunya lemah. Ibu kuat harus bilang jangan. Nanti anaknya malah melakukan, ibunya lemah. Jangan melampaui batas yang menghinakanmu dan lampaui batas yang menghebatkanmu. Gitu. Super sekali Pak Mario, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat Super yang hadir di studio dan yang ada di rumah yang telah menonton program ini. Saksikan terus setiap hari Minggu pukul 19.30 dan kebaikan. Kebaikan didirikan sebagai batas untuk menghindarkan Anda dari keburukan. Ini dia Mario Teguh, Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya merasa termotivasi menjalani hidup. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa terinspirasi dan lebih percaya diri. Saya menjadi lebih mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam hidup saya. Lampauilah batas yang ulangi ya. Yes. Didirikan untuk batas. Boleh saya ulang juga Pak? Boleh ya. Saya keluar dari kamar mandi itu polos semua. Diedit ya. Oke, nah. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam Super. Terima kasih Pak Mario, salam super. Salam Super. Salam Super. Salam super.